Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Tahu Network. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu mode router dan mode access point dalam jaringan komputer. Selanjutnya kita akan mencoba implementasi praktis dengan mikrotik dan perangkat access point konvensional. Oke, teman-teman bisa melihat topologi yang ada di layar, di mana di sini ada router board mikrotik yang tentunya sudah terhubung ke internet. Jadi mikrotik ini kita pakai mode router ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk mikrotik ini terhubung dengan menggunakan kabelan ya tentunya. Kemudian dihubungkan ke router access point ini dari brand Totolink ya teman-teman, dari gambarnya. Ini nanti untuk prakteknya juga pakai Totolink juga. Untuk Totolink ini dia seri N300RT. Untuk Totolink ini dia juga bisa mode router dan juga bisa mode access point. Dalam topologi ini, Totolink N300RT ini kita fungsikan sebagai access point. Apa itu mode router ya? Mode router ini fungsi utamanya bertindak sebagai pusat pengelola jaringan. Dia mengatur lalu lintas data antar jaringan lokal dan jaringan internet, terhubung ke internet ya. Kemudian untuk router ini dia menjalankan DHCP server untuk memberikan alamat IP otomatis ke perangkat yang terhubung. Selain itu, router juga berfungsi dia sebagai firewall ya tentunya ya teman-teman. Jadi ini semacam gerbang utama untuk menuju ke internet ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk mode router. Kemudian kita masuk ke mode access point. Apa itu mode access point? Jadi fungsi utama dari mode access point ini dia hanya berfungsi sebagai pemancar sinyal WiFi atau extender jaringan kabel ke nirkabel. Jadi simpelnya access point ini kurang lebih cara kerjanya seperti switch atau hub biasa ya teman-teman. Cuma kan kalau untuk switch atau hub dia kan perluasan jaringannya dia menggunakan kabel. Menggunakan media kabel ya teman-teman. Kalau untuk access point dia menggunakan nirkabel. Untuk konfigurasinya tentunya si access point ini sangat bergantung sekali pada router. Tanpa adanya router, maka access point ini tidak akan terhubung ke internet. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Oke, kita masuk ke Winbox. Kita akan mencoba implementasi praktis dengan mikrotik dan perangkat access point konvensional. Oke, kita masuk ke Winbox. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke Winbox. Dimana untuk Winbox ini sudah basic konfigurasi ya teman-teman, sudah terhubung ke internet tentunya. Kita coba tes ping dulu ya. Oke teman-teman, sudah terhubung ke internet ya. Oke, berikutnya kita masuk ke interface, kita lihat dulu. Oke, di sini belum ada namanya, kita beri nama dulu biar teman-teman gak bingung. Ini internet
karena ini yang terhubung ke internet. Kemudian untuk Ether 2 ini nanti dia terhubung ke access point. Kita kasih nama AP saja ya. AP. Kita oke. Kemudian untuk Ether 3 ini terhubung ke PC yang sekarang saya gunakan untuk remote mikrotik ya teman-teman. Oke, berikutnya kita sudah berikan penamaan pada Ethernet supaya kita nggak bingung. Oke, selanjutnya kita masuk ke IP addresses. Di sini untuk Ether 2 sudah ada konfigurasi IP-nya, tapi ini kita hapus supaya teman-teman nggak bingung ya. Oke, kita tambahkan alamat IP untuk Ether 2. IP-nya bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kita apply, oke. Ya, untuk Ether 2 sekarang sudah ada IP-nya. Berikutnya teman-teman masuk ke IP, kemudian DHCP server. Kita setting DHCP server untuk Ether 2 yang nantinya akan terhubung ke access point ya teman-teman. Oke, tinggal dipilih saja DHCP server interface Ether 2 AP. Kita tinggal next saja, seperti membuat DHCP pada umumnya. Oke, sudah selesai DHCP server, sudah selesai. Berikutnya kita akan masuk ke interface-nya access point. Oke, selanjutnya kita buka Google Chrome. Kita akan masuk ke user interface dari access point konvensional yang akan kita gunakan untuk access point. Di sini untuk IP-nya teman-teman bisa menyesuaikan ya. Teman-teman bisa melihat dari konfigurasi default dari access point teman-teman. Kebetulan untuk Totolink ini dia IP defaultnya itu ini. Kita masuk saja. Oke teman-teman, kita sudah tadi konfigurasi sedikit-sedikit ya untuk setting password di Totolink ya, di access point. Oke, ini adalah tampilan dari interface dari Totolink N300RT ya. Teman-teman bisa klik di sini. Di sini kan dia sebagai gateway. Defaultnya dia sebagai gateway. Di sini kita tinggal pilih AP mode atau access point mode. Kita klik saja wireless, oke. Untuk SSID-nya ya, untuk SSID dan password ini kita memang settingnya itu dari access point-nya, bukan dari si router mikrotiknya ya teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman. Proses apply ini biasanya kalau sudah masuk proses apply seperti ini nanti si access point-nya dia akan mereset
merestart, dia merestart ya, bukan mereset ya, tapi dia nanti akan merestart ulang untuk masuk ke mode access point ini. Kita tinggal tunggu saja. Oke, untuk selanjutnya kita coba masuk ke ini tadi ya, access point, SSID access point. Oke, apakah sudah muncul? Oke teman-teman, kita coba apakah sudah muncul SSID access point tadi yang kita buat. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Kita coba masuk. Oke, sudah terhubung, connected. Ya, itu kurang lebih penjelasan dari apa itu mode router dan mode access point pada jaringan komputer ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Gunakan mode router jika perangkat bertindak sebagai pusat jaringan, misalnya untuk terhubung ke internet sebagai DHCP server, firewall, yaitu teman-teman bisa menggunakan mode router ya. Kemudian gunakan mode access point jika hanya ingin memperluas jaringan WiFi tanpa mengatur ulang pengaturan jaringan. Ya, jika teman-teman ingin memperluas jaringan secara nirkabel, ya teman-teman pakai mode access point. Dan yang perlu teman ingat-ingat, untuk mode access point ini dia sangat konfigurasi jaringannya, konfigurasi internetnya dia sangat tergantung pada router. Tanpa adanya router, maka access point tidak akan bisa terhubung ke internet, karena untuk access point ini dia tidak bisa DHCP server, tidak bisa firewall ya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.